Baghdad sedang berada di puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Namun, suasana kali ini berbeda. Seorang pendeta terpelajar dari Kekaisaran Romawi Timur bernama Theodor datang dengan sikap yang sangat angkuh. Ia tidak hanya ingin berdialog, tetapi secara terbuka meragukan keabsahan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah aula istana yang megah, di hadapan para menteri dan cendekiawan, Theodor melemparkan tantangan yang membuat suasana mendadak dingin. Theodor berdiri di tengah aula, jubahnya yang mewah terseret di lantai marmer. Ia menatap Khalifah dengan senyum tipis yang meremehkan. "Wahai Khalifah yang bijaksana," ujar Theodor dengan suara lantang. "Dalam sejarah kami, setiap utusan Tuhan selalu datang dengan bukti fisik yang tak terbantahkan. Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan yang buta. Itu adalah bukti nyata yang bisa disentuh dan dilihat. Namun, ceritakan padaku tentang Muhammad. Ia hanya seorang manusia biasa dari padang pasir. Ia tidak membawa mukjizat fisik yang tersisa untuk kami saksikan hari ini. Ia hanya membawa sebuah kitab. Siapapun bisa menulis kitab jika ia cukup cerdas. Jadi, aku bertanya, apa bukti nyata yang bisa diterima akal sehat bahwa ia benar-benar utusan Allah, bukan sekadar pemimpin politik yang ambisius?" Para ulama di aula mulai saling berbisik gelisah. Mereka ingin mengutip ayat, namun Theodor telah memagari argumennya dengan meminta bukti nyata yang bisa diterima akal sehat tanpa harus mengutip kitab yang ia ragukan. Di pojok aula, Abu Nawas yang sedari tadi bersandar di pilar sambil mengunyah sebutir kurma, akhirnya melangkah maju. Ia tidak membawa kitab tebal, melainkan sebuah obor yang tidak menyala dan sebuah cermin. "Tuan pendeta yang sangat percaya pada matanya," sapa Abu Nawas santai. "Sebelum aku menjawab tantanganmu, biarkan aku bertanya satu hal sederhana. Jika kau berada di tengah hutan yang gelap gulita di tengah malam, dan seseorang datang membawakanmu sebuah lampu, apakah kau butuh bukti bahwa lampu itu adalah cahaya?" Theodor mengerutkan kening. Tentu tidak. Cahaya membuktikan dirinya sendiri dengan mengusir kegelapan. Abu Nawas tersenyum, lalu melanjutkan. "Tepat. Dan itulah bukti pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah dunia sebelum ia datang, terutama tanah Arab. Mereka mengubur bayi perempuan hidup-hidup, menyembah batu, berperang antar suku selama puluhan tahun hanya karena masalah sepele, dan hidup dalam kegelapan moral yang pekat. Lalu, muncul seorang pria yang tidak bisa membaca dan menulis, ummi. Dalam waktu singkat, ia mengubah bangsa yang biadab itu menjadi bangsa yang paling beradab, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi keadilan. Jika ia hanya pemimpin ambisius, ia hanya akan mencari kekuasaan. Tapi ia mengubah jiwa. Mengubah pasir menjadi emas adalah mukjizat, tapi mengubah manusia serigala menjadi manusia berhati malaikat adalah mukjizat yang jauh lebih nyata bagi akal sehat." Theodor tertawa kecil. "Itu hanya perubahan sosial, Abu Nawas. Pemimpin besar lain juga bisa melakukannya. Aku minta bukti kenabian, bukan bukti kepemimpinan." Abu Nawas tidak goyah. Ia mengangkat obornya yang mati. "Mari kita bicara tentang kitabnya. Kau bilang siapapun bisa menulis kitab. Sekarang bayangkan ini, ada seorang pria yang tidak pernah belajar filsafat, tidak pernah keluar dari padang pasir untuk belajar di Akademi Yunani atau Romawi, dan ia tidak bisa membaca satu huruf pun. Namun, ia mengeluarkan kalimat-kalimat yang keindahannya membuat penyair-penyair terbesar Arab bertekuk lutut. Kalimat-kalimat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, tentang hakikat Tuhan, dan tentang hukum yang sempurna. Jika kau melihat sebuah lukisan yang sangat indah di tengah gurun, dan di sana tidak ada kuas, tidak ada cat, dan pelukisnya adalah seorang yang buta warna sejak lahir, apakah akal sehatmu akan mengatakan itu adalah lukisan biasa? Tidak. Kau akan mengatakan bahwa ada kekuatan gaib yang menggerakkan tangannya. Al-Quran adalah lukisan itu, dan Muhammad adalah pria yang secara logika manusia tak mungkin mampu membuatnya sendiri. Abu Nawas mendekati Theodor dan menatap matanya dengan tajam namun jenaka. "Tuan pendeta, kau meminta mukjizat seperti menghidupkan orang mati. Tapi ketahuilah, orang mati yang dihidupkan akan mati lagi. Lautan yang dibelah akan menyatu lagi. Itu adalah mukjizat untuk mata, dan mata bisa ditipu. Namun, mukjizat Muhammad adalah mukjizat akal dan hati. Bukti nyatanya ada di hadapanmu saat ini, Baghdad ini, peradaban ini.
ilmu pengetahuan ini. Semua ini bermula dari seorang pria di padang pasir yang berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu." Jika sebuah pohon menghasilkan buah yang manis selama ribuan tahun, apakah kau masih ragu bahwa akarnya sehat? Jika ajarannya terus menghasilkan manusia-manusia yang sujud pada Tuhan dan berbuat baik pada sesama, bukankah itu bukti nyata bahwa ia dikirim oleh Yang Maha Baik? Aula menjadi riuh oleh decak kagum. Theodore terdiam sejenak. Logika, pohon dan buah, Abu Nawas sangat sulit dibantah secara empiris. Namun, Theodore adalah seorang pendebat ulung. Ia menarik napas panjang dan menyiapkan serangan kedua. Argumen yang menarik, Abu Nawas, ujar Theodore. Tapi, jika dia memang benar utusan Tuhan yang membawa rahmat, mengapa ada begitu banyak peperangan di bawah namanya? Mengapa seorang nabi memegang pedang? Bukankah itu bukti bahwa ia menggunakan ketakutan, bukan kebenaran? Suasana di aula istana semakin memanas. Para menteri dan ulama condongkan badan, tak ingin melewatkan satu kata pun. Theodore, sang pendeta, berdiri dengan angkuh. Ia merasa telah menemukan celah besar dalam riwayat hidup sang nabi yang bisa ia gunakan untuk merobohkan argumen Abu Nawas sebelumnya. Theodore melangkah maju, tangannya menunjuk arah peta wilayah kekuasaan Islam yang terpampang di dinding aula. "Abu Nawas, kau bicara soal manusia berhati malaikat," sindir Theodore. Tapi sejarah mencatat hal yang berbeda. Jika Muhammad adalah pembawa rahmat bagi alam semesta, mengapa tangannya memegang pedang? Mengapa ia memimpin pasukan? Guru-guru kami mengajarkan bahwa kebenaran sejati merambat melalui cinta, bukan melalui barisan tentara. Bukankah pedang adalah alat untuk memaksa? Jika kau harus berperang untuk membuat orang percaya, bukankah itu tanda bahwa ajaranmu tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri? Abu Nawas tidak tampak tersinggung. Ia justru mendekati meja hidangan dan mengambil sebuah pisau kecil yang sangat tajam yang biasa digunakan untuk mengupas buah. Ia memutar-mutar pisau itu di tangannya, membuat beberapa pengawal istana waspada. "Tuan Pendeta," panggil Abu Nawas lembut, "lihatlah pisau ini. Jika kau melihat seseorang menusukkannya ke perut orang lain, apakah kau akan menyebutnya sebagai kejahatan?" Theodore menjawab cepat, "Tentu saja. Itu adalah percobaan pembunuhan." Abu Nawas tersenyum tipis. Bagaimana jika yang memegang pisau itu adalah seorang tabib, dokter, dan orang yang ditusuk itu memiliki bisul beracun atau tumor mematikan di dalam perutnya? Apakah menusukkan pisau itu tetap menjadi kejahatan, atau justru sebuah tindakan kasih sayang? Abu Nawas meletakkan pisau itu kembali ke meja. Begitulah pedang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Theodore. Dunia saat itu adalah tubuh yang penuh dengan bisul kezaliman. Budak-budak disiksa tanpa hak, wanita dianggap benda mati, dan kaum lemah ditindas oleh para tiran. Muhammad tidak mengangkat pedang untuk memaksa orang masuk agamanya, karena Al-Quran jelas melarang paksaan dalam beragama. Ia mengangkat pedang sebagai pisau bedah untuk memotong tangan-tangan tiran yang menghalangi kemerdekaan manusia. Peperangan dalam Islam bukan untuk mencari budak, tapi untuk menghapuskan perbudakan. Apakah menurutmu seorang pahlawan yang melawan perampok di jalanan adalah orang yang jahat karena ia menggunakan kekerasan? Abu Nawas menatap Theodore dengan tatapan yang lebih dalam. "Kau memuji perdamaian, Theodore. Tapi perdamaian tanpa kekuatan adalah kelemahan, dan kekuatan tanpa keadilan adalah tirani." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggabungkan keduanya. Ia membawa keadilan dengan kekuatan agar keadilan itu tidak hanya menjadi mimpi di atas kertas. Perhatikan ini, setelah ia memenangkan peperangan dan kembali ke kota Mekah sebagai pemenang mutlak, kota yang dulu menyiksanya dan membunuh sahabat-sahabatnya, apakah ia membalas dendam? Tidak. Ia berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Jika ia seorang pengejar kekuasaan, ia akan memenggal semua musuhnya. Tapi ia adalah seorang nabi, maka ia memilih memaafkan di saat ia memiliki kekuatan penuh untuk menghancurkan. Itulah bukti nyata bahwa pedangnya hanyalah pelayan bagi rahmatnya. Theodore terdiam. Logika, pisau tabib, ini memaksanya melihat peperangan bukan sebagai agresi, melainkan sebagai perlindungan hukum. Namun, ia belum menyerah. Ia mencari celah lain dalam sifat kemanusiaan sang nabi. "Baiklah," gumam Theodore. "Mungkin pedangnya adalah untuk keadilan. Tapi jika ia memang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Suci, mengapa ia tetap memiliki keinginan manusiawi? Ia menikah, ia berkeluarga, ia makan dan minum. Bukankah seorang suci harusnya terlepas dari belenggu keduniawian?"
Pendeta Theodore berdiri dengan senyum menyeringai. Ia merasa telah menarik Abu Nawas ke area di mana kesucian biasanya diukur dengan pengekangan diri yang ekstrim. Bagi Theodore, seorang penghubung Tuhan seharusnya hidup di atas awan, bukan di dalam urusan dapur dan keluarga. Abu Nawas, Theodore memulai dengan nada yang lebih provokatif. Kau membela pedangnya sebagai alat keadilan. Baiklah. Namun, bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Mengapa utusan Tuhan yang paling mulia tetap terikat pada nafsu makan, kehausan, dan bahkan memiliki banyak istri? Dalam tradisi kami, kesucian seringkali dicapai dengan menjauhi dunia. Jika ia benar-benar membawa pesan langit yang suci, mengapa ia tidak hidup seperti malaikat? Mengapa ia harus bergelut dengan masalah domestik dan keduniawian? Bukankah itu menunjukkan bahwa ia hanyalah manusia biasa yang menyukai dunia? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menoleh ke arah seorang pengawal yang sedang memegang sebuah peta jalan dan sebuah kompas. Ia meminjam peta tersebut dan membentangkannya di hadapan Theodore. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas, jika kau tersesat di pegunungan yang curam dan penuh badai, pemandu seperti apa yang kau butuhkan? Apakah kau butuh pemandu yang merupakan seekor elang yang bisa terbang tinggi di langit? Atau kau butuh seorang manusia yang pernah berjalan di jalan setapak itu, merasakan dinginnya angin, dan tahu di mana lubang-lubang yang bisa membuatmu terjatuh? Theodore menjawab, tentu saja manusia yang tahu jalannya. Seekor elang tidak bisa mengajariku cara mendaki. Abu Nawas melipat peta tersebut dengan mantap. Itulah jawaban mengapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, bukan malaikat. Jika Allah mengirimkan malaikat sebagai nabi, maka manusia akan punya alasan untuk membangkang. Mereka akan berkata, tentu saja kau bisa sabar, kau tidak punya rasa lapar. Tentu saja kau bisa suci, kau tidak punya nafsu. Tentu saja kau kuat, kau tidak punya rasa sakit. Muhammad dikirim sebagai teladan, uswah. Ia harus merasakan lapar agar bisa mengajarimu cara berbagi. Ia harus berkeluarga agar bisa mengajarimu cara mencintai dan mendidik anak dengan adil. Ia harus sakit agar bisa mengajarimu cara bersabar. Jika ia tidak menjalani kehidupan manusia seutuhnya, maka ajarannya hanyalah teori kosong yang tak bisa dipraktekkan oleh kita yang terbuat dari daging dan darah. Abu Nawas melangkah mendekati Theodore. Suaranya kini lebih lembut namun berwibawa. Kesucian yang sesungguhnya bukanlah saat kau lari ke puncak gunung dan menjauh dari manusia agar tidak berdosa. Kesucian yang sejati adalah saat kau berada di tengah pasar, memegang kekuasaan, memiliki keluarga, namun hatimu tetap tertuju pada Tuhan dan tanganmu tetap bersih dari kezaliman. Muhammad membuktikan bahwa dunia dan akhirat bisa berjalan beriringan. Ia tidak mengajarkan kita untuk membenci dunia, tapi mengajarkan kita bagaimana cara mengendarai dunia agar sampai ke surga. Justru karena ia manusia biasa yang makan dan berjalan di pasar, seperti sindiranmu, ia menjadi bukti nyata bahwa manusia manapun bisa menjadi mulia jika mengikuti jejaknya. Theodore tertegun. Argumen bahwa seorang nabi harus bisa diikuti jauh lebih kuat daripada bayangan nabi sebagai makhluk ajaib. Jika nabi terlalu jauh dari sifat manusia, maka ajarannya menjadi mustahil dilakukan. Theodore menarik napas panjang, matanya kini menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang tersembunyi di balik kekeraspalaannya. Logika yang kuat, Abu Nawas. Tapi jika memang benar ia adalah penutup para nabi, mengapa ajarannya seolah-olah membawa hukum baru yang menghapus hukum-hukum lama yang sudah kami pegang? Bukankah Tuhan itu satu? Mengapa dia harus mengubah-ubah pesannya? Aula istana Harun al-Rashid semakin sunyi. Pertanyaan Theodore kali ini menyentuh fondasi teologi yang sensitif. Jika Tuhan itu esa dan sempurna, mengapa pesannya harus berubah-ubah? Mengapa Al-Quran datang seolah-olah mengoreksi atau menggantikan hukum-hukum sebelumnya? Theodore berdiri dengan tangan bersedekap, merasa di atas angin. Jika Muhammad benar membawa pesan dari Tuhan yang sama dengan Musa dan Isa, mengapa ada perbedaan? Apakah Tuhan lupa? Atau apakah Tuhan berubah pikiran? Kebenaran sejati seharusnya tidak memiliki versi baru. Abu Nawas, ujar Theodore dengan nada menggurui, kita sepakat bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Jika dia sudah memberikan Taurat dan Injil, mengapa dia mengirim Muhammad untuk membawa hukum yang berbeda? Bukankah itu berarti pesan sebelumnya tidak sempurna? Jika pesan sebelumnya tidak sempurna, berarti Tuhan melakukan kesalahan. Dan jika pesan sebelumnya sudah sempurna, maka Muhammad tidak dibutuhkan. Pilih yang mana? Abu Nawas tidak langsung menjawab.
Ia melihat seorang pelayan istana yang sedang menggendong putranya yang masih kecil. Abu Nawas memanggil pelayan itu, lalu meminjam sehelai baju kecil milik anak itu dan membandingkannya dengan jubah besar yang dipakai Theodore. "Tuan Pendeta," kata Abu Nawas sambil mengangkat baju kecil itu, "katakan padaku, apakah ayah dari anak ini jahat karena dia memberikan baju kecil ini kepada bayinya, bukannya jubah besar yang megah seperti milikmu?" Theodore mendengus. "Tentu tidak. Baju itu sesuai untuk ukuran tubuh sang bayi. Jika ia dipaksa memakai jubahku, ia akan tenggelam dan tak bisa berjalan." Abu Nawas mengangguk setuju, matanya berkilat cerdas. "Begitulah cara Tuhan mendidik manusia, Theodore. Inti pesannya, bahwa Tuhan itu Esa, tidak pernah berubah sejak zaman Adam hingga Muhammad. Itu adalah kainnya. Namun, potongan jubahnya, hukum-hukum praktis, harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan akal dan peradaban manusia saat itu. Di zaman Musa, manusia butuh hukum yang sangat keras karena kerasnya hati mereka. Di zaman Isa, manusia diingatkan kembali tentang cinta dan kasih sayang. Dan di zaman Muhammad, ketika peradaban manusia sudah mulai dewasa dan saling terhubung, Tuhan mengirimkan hukum yang paling lengkap dan sempurna untuk segala zaman. Tuhan tidak berubah pikiran, manusialah yang bertumbuh ukurannya. Abu Nawas kemudian memberikan analogi kedua yang tak kalah telak. Bayangkan seorang dokter yang mengobati pasien yang sama selama bertahun-tahun. Saat pasien itu bayi dan demam, dokter memberinya 1 sendok madu. Saat pasien itu dewasa dan menderita penyakit yang sama, dokter memberinya obat yang lebih kuat dan tindakan bedah. Apakah kau akan memaki dokter itu dan berkata, "Kau tidak konsisten. Dulu kau bilang madu sudah cukup"? Tentu tidak. Sang dokter memberikan apa yang dibutuhkan pasien sesuai kondisi tubuhnya. Al-Quran adalah resep terakhir bagi manusia yang sudah mencapai puncak kematangannya. Ia tidak membatalkan kebenaran sebelumnya. Ia menyempurnakannya agar bisa dipakai hingga akhir zaman. Theodore terdiam, jubah besarnya seolah terasa berat. Penjelasan Abu Nawas tentang pertumbuhan manusia membuat perbedaan hukum tidak lagi terlihat sebagai ketidakkonsistenan, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan Tuhan. Namun, Theodore segera mengalihkan serangan. Ia menatap Abu Nawas dengan mata menyipit. "Mungkin logikamu masuk akal soal hukum. Tapi tetap saja, dari mana seorang pria buta huruf tahu tentang sejarah para nabi sebelumnya dengan begitu detail jika bukan karena ia belajar secara sembunyi-sembunyi dari para pendeta dan rahib di perbatasan Syam? Ia hanya seorang murid yang cerdas, bukan nabi." Theodore berdiri tegak, menyilangkan tangan di dada dengan raut wajah yang lebih serius. Para hadirin menahan napas. Ini adalah tuduhan klasik yang sering digunakan untuk meruntuhkan sisi spiritualitas wahyu menjadi sekadar produk sejarah manusia. "Abu Nawas," ujar Theodore dengan nada penuh kemenangan. "Kita semua tahu sejarah mencatat Muhammad pernah berdagang ke negeri Syam. Di sana, ia bertemu dengan Rahib Buhaira dan pendeta-pendeta lainnya. Ia adalah pria dengan daya ingat yang luar biasa. Bukankah masuk akal jika ia mendengar kisah-kisah para nabi dari mulut kami, menyerap ajaran-ajaran kami, lalu setelah bertahun-tahun merenung di Gua Hira, ia menyusun kembali cerita itu dengan gaya bahasanya sendiri? Al-Quran bukanlah wahyu dari langit, melainkan ingatan seorang murid yang sangat cerdas terhadap pelajaran guru-gurunya." Abu Nawas tidak terburu-buru menyanggah. Ia meminta seorang pelayan membawakan sebuah bejana besar berisi air bening dan beberapa cangkir yang terbuat dari tembaga yang sudah tua dan agak berkarat. Abu Nawas menuangkan air dari bejana, yang ia ibaratkan sebagai Al-Quran, ke dalam cangkir-cangkir tua itu, yang ia ibaratkan sebagai pengetahuan para rahib. "Tuan Pendeta," tanya Abu Nawas sambil menunjuk cangkir-cangkir itu, "jika aku mengambil air dari cangkir yang sudah berkarat ini, apakah air yang aku tuangkan ke tempat lain akan tetap murni, atau akan membawa rasa karat dari cangkir asalnya?" Theodore menjawab, "Tentu saja air itu akan terkontaminasi oleh rasa dan warna karat tersebut." Abu Nawas tersenyum. Matanya berkilat tajam ke arah Theodore. "Jika Muhammad belajar dari para rahibmu, maka logikanya, ia akan membawa karat-karat atau kesalahan pemahaman yang mungkin ada pada guru-gurunya. Namun, perhatikan Al-Quran. Ia tidak datang untuk membebek cerita kalian. Ia datang untuk mengoreksi bagian-bagian yang telah kalian ubah atau kalian lupakan. Bagaimana mungkin seorang murid bisa lebih tahu kebenaran orisinil daripada gurunya sendiri? Bagaimana mungkin seorang pria yang hanya bertemu rahib dalam hitungan hari bisa menghasilkan kitab yang justru menunjukkan di mana letak penyimpangan kaum rahib tersebut?
Jika ia belajar dari manusia, ia akan mewarisi keterbatasan manusia. Tapi Al-Quran berdiri sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya, bukan sebagai bayang-bayangnya. Abu Nawas melangkah ke tengah aula, suaranya menggema penuh penekanan. Dan satu hal lagi, Theodore, jika kau belajar dari seorang guru, kau mungkin bisa mencuri ilmunya, tapi kau tidak bisa mencuri suaranya. Para penyair Arab adalah ahli bahasa terbaik di dunia. Jika Muhammad hanya mencontek cerita rahib Syam, maka bahasa yang keluar adalah bahasa terjemahan yang kaku. Tapi yang terjadi adalah keajaiban sastra yang membuat seluruh sastrawan Arab bungkam. Tak ada satupun rahib di Syam atau pendeta di Romawi yang mampu menulis satu baris pun yang setara dengan keagungan Al-Quran. Ilmu bisa dipelajari, tapi wahyu tidak bisa dipalsukan. Menuduh Muhammad belajar dari rahib sama saja dengan menuduh matahari belajar bersinar dari sebatang lilin kecil di dalam gua. Theodore tampak terpukul. Logika, karat dan air murni benar-benar membungkam klaim plagiarisme sejarahnya. Jika Muhammad belajar dari manusia, seharusnya ada cacat manusiawi dalam pesannya. Namun Al-Quran justru tampil tanpa celah dan bahkan menantang manusia untuk membuat tandingannya. Namun, dengan sisa-sisa kesombongannya, Theodore melontarkan pertanyaan terakhir yang paling gelap. Baiklah, jika ia memang benar utusan Tuhan, mengapa akhir hidupnya tampak begitu biasa? Ia sakit, ia menua, dan ia wafat. Mengapa Tuhan tidak mengangkatnya ke langit dalam kemuliaan agar tidak ada keraguan? Mengapa ia dibiarkan terkubur di dalam tanah seperti manusia lainnya? Aula istana Harun al-Rashid mendadak hening senyap. Pertanyaan terakhir Theodore bukan lagi sekadar tantangan logika, melainkan sebuah gugatan emosional terhadap akhir hayat sang nabi. Banyak orang di aula itu merasa sesak. Bagi mereka, wafatnya nabi adalah duka terdalam. Namun bagi Theodore, itu adalah celah untuk meragukan kemuliaannya. Theodore berdiri dengan tangan terbuka, suaranya menggema penuh ironi. Abu Nawas, kau telah memberikan jawaban yang cerdik untuk segalanya. Namun lihatlah faktanya, Muhammad wafat. Ia sakit, ia menderita di hari-hari terakhirnya, dan ia dikubur di dalam tanah Madinah. Jika ia benar-benar kekasih Tuhan yang paling utama, mengapa Tuhan tidak mengangkatnya ke langit dengan kereta kencana cahaya agar seluruh dunia tercengang? Mengapa ia dibiarkan kalah oleh maut seperti budak paling rendah sekalipun? Bukankah ini membuktikan bahwa pesonanya berakhir begitu nafasnya berhenti? Abu Nawas terdiam cukup lama. Ia tidak tersenyum kali ini. Wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ia berjalan ke tengah aula, lalu meminta seorang pelayan membawakannya sebuah pita merah yang panjang dan sebuah obor. Ia mengikatkan satu ujung pita ke sebuah tiang, lalu memberikan ujung lainnya kepada Theodore. Tuan Pendeta, pegang ujung pita ini. Anggaplah pita ini adalah bimbingan yang diberikan seorang guru kepada muridnya agar tidak tersesat di dalam labirin. Theodore memegangnya dengan bingung. Abu Nawas kemudian memotong pita itu tepat di tengah. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas, jika gurumu memotong pita ini dan pergi meninggalkanmu, apakah kau akan tersesat jika kau sudah tahu jalan keluar labirin itu sejak awal? Theodore menjawab, tentu tidak. Jika pelajarannya sudah lengkap, aku bisa berjalan sendiri. Abu Nawas menatap Theodore dengan tatapan yang seolah menembus jiwa. Itulah rahasia mengapa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jika ia hidup selamanya di tengah-tengah kita, manusia akan menjadi manja. Mereka akan selalu bergantung padanya untuk setiap masalah kecil, dan mereka tidak akan pernah belajar untuk berdiri di atas iman mereka sendiri. Ia wafat justru karena tugasnya telah sempurna. Allah berfirman di akhir hayatnya, hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Seorang arsitek yang hebat akan meninggalkan bangunan istananya setelah kunci terakhir diserahkan. Jika sang arsitek terus berada di sana untuk memperbaikinya, itu tandanya bangunan itu belum selesai. Wafatnya Nabi adalah segel kesempurnaan bahwa ajaran ini sudah utuh dan tak butuh tambahan lagi. Abu Nawas melangkah mendekati Theodore, suaranya merendah namun bergetar penuh wibawa. Dan dengarlah ini, Theodore. Ia dibiarkan wafat dan dikubur di tanah, agar umatnya tidak jatuh ke dalam lubang yang sama dengan umat-umat terdahulu. Allah ingin menunjukkan bahwa yang disembah adalah Tuhan sang pemilik pesan, bukan manusia sang pembawa pesan. Jika ia diangkat ke langit dengan kereta cahaya seperti imajinasimu, manusia yang lemah akal akan menjadikannya Tuhan. Mereka akan menyembahnya. Dengan wafatnya Muhammad, dunia tahu bahwa ia adalah hamba dan rasul.
Ia membuktikan bahwa kemuliaan tertinggi manusia bukanlah dengan menjadi abadi di dunia, melainkan dengan pulang ke sisi Tuhannya setelah menuntaskan amanah dengan sempurna. Ia mati sebagai manusia, agar ajarannya hidup sebagai cahaya yang abadi. Theodor terdiam. Seluruh argumennya yang disusun bertahun-tahun seolah runtuh oleh logika, kesempurnaan tugas. Ia menyadari bahwa kematian Muhammad bukanlah kelemahan, melainkan bukti otentik bahwa misi tersebut telah selesai. Kematian Nabi justru menjaga kemurnian ajaran Tauhid, agar tetap hanya menyembah Allah semata. Theodor melepaskan ujung pita di tangannya. Ia menundukkan kepala, bukan karena ia telah berpindah agama, melainkan karena ia baru saja menyadari bahwa kecerdasannya tidak ada apa-apanya di hadapan kebenaran yang disampaikan dengan hati. Kau menang, Abu Nawas, bisik Theodor. Bukan karena kau ahli bicara, tapi karena kau mengenal siapa yang kau bela dengan sangat baik. Khalifah Harun al-Rashid tersenyum bangga. Ia memberikan hadiah jubah kehormatan kepada Abu Nawas. Namun seperti biasa, Abu Nawas hanya meminta agar ia dibolehkan pulang lebih cepat. Meskipun Theodor telah mengakui kekalahan logikanya, rasa penasaran yang berbalut kesombongan intelektualnya belum benar-benar padam. Ia merasa bahwa Abu Nawas hanya unggul dalam analogi duniawi. Theodor memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di Baghdad untuk menyiapkan serangan dari sudut pandang nubuat, ramalan, dan nasab, garis keturunan. Di sebuah jamuan malam kecil, Theodor kembali menghampiri Abu Nawas yang sedang asyik memilih janggutnya di taman istana. Abu Nawas, ujar Theodor sambil memegang sebuah gulungan perkamen kuno. Kau bicara soal kesempurnaan tugas. Namun, dalam tradisi kami, seorang Mesias atau Nabi besar haruslah muncul dari garis keturunan Ishak, garis para raja dan Nabi besar Yerusalem. Muhammad muncul dari garis Ismail, kaum yang dalam kitab-kitab kami disebut sebagai orang-orang liar di padang gurun. Mengapa Tuhan harus memilih seorang nabi dari kaum yang tidak memiliki sejarah kenabian selama ribuan tahun? Dan jika dia memang dinantikan, mengapa namanya tidak tertulis dengan jelas dalam kitab-kitab kami sehingga kami tidak perlu berdebat seperti ini? Abu Nawas menatap bintang-bintang di langit Baghdad. Lalu ia mengambil sepotong roti kering dan sebuah cawan berisi madu. Tuan Pendeta, kata Abu Nawas, jika kau sangat haus di tengah padang pasir, dan kau menemukan dua sumur. Sumur pertama ada di sebuah kota besar yang sudah memiliki ratusan sumur lain. Sumur kedua adalah satu-satunya mata air yang muncul secara ajaib di tengah gurun yang paling gersang. Mata air mana yang menurutmu lebih menunjukkan keagungan dan kekuasaan Tuhan? Theodor menjawab, tentu saja mata air di tengah gurun yang gersang. Munculnya air di sana adalah tanda kekuasaannya yang nyata. Abu Nawas mematahkan roti keringnya dan mencelupkannya ke madu. Itulah jawaban mengapa Tuhan memilih garis Ismail. Garis Ishak sudah dipenuhi oleh ratusan nabi, namun mereka berkali-kali membangkang, membunuh nabi mereka sendiri, dan merasa paling suci karena nasab. Tuhan memunculkan Muhammad dari garis Ismail, tanah yang kosong, dari nabi selama ribuan tahun, agar dunia tahu bahwa kenabian adalah anugerah Allah, bukan warisan keluarga. Jika ia muncul dari Yerusalem, orang akan berkata ia hanya meneruskan tradisi keluarganya. Namun saat ia muncul di tengah kaum penyembah berhala yang buta huruf, itu adalah bukti bahwa cahaya itu datang murni dari langit, bukan hasil didikan nenek moyang. Abu Nawas berdiri dan mendekati perkamen yang dipegang Theodor. Mengenai namamu yang kau sebut tidak ada. Tuan Pendeta, jangan salahkan cermin jika wajahmu yang kusam. Namanya ada di sana, tertulis sebagai Parakletos atau Sang Terpuji, Ahmad Muhammad. Namun, masalahnya bukan pada tidak tertulisnya nama itu, tapi pada kesombongan hati yang menolak membacanya. Kalian mencari nabi yang sesuai dengan selera bangsa kalian, bukan nabi yang dikirim oleh Tuhan untuk seluruh alam. Jika kau hanya mau menerima kebenaran yang datang dari keluargamu sendiri, maka kau bukan sedang menyembah Tuhan, kau sedang menyembah garis keturunanmu. Theodor terdiam. Argumen, mata air di padang tandus, membuatnya menyadari bahwa munculnya nabi di tengah bangsa Arab justru merupakan mukjizat sejarah yang luar biasa, karena tidak ada faktor pendukung bagi seorang manusia di sana untuk menjadi sangat mulia kecuali dengan bantuan ilahi. Namun, Theodor masih menyimpan satu peluru terakhir untuk esok hari, sebuah serangan tentang universalitas versus lokalitas. Jika dia untuk seluruh alam, mengapa dia bicara dalam bahasa Arab yang sempit? Pagi terakhir di Baghdad sebelum kepulangan Theodor ke Romawi. Suasana di aula istana terasa lebih tenang, namun ada ketegangan intelektual yang menggantung.
Theodor berdiri di depan mimbar. Kali ini ia tidak membawa gulungan perkamen, melainkan sebuah bola dunia kecil buatan pengrajin Yunani. Ia menatap Abu Nawas yang sedang asyik membetulkan letak kopiahnya. Abu Nawas, ini adalah pertanyaan terakhirku. Jika kau bisa menjawabnya dengan logika yang masuk akal, aku akan pulang dengan hati yang damai. Abu Nawas, ujar Theodor sambil memutar bola dunia itu. Kalian mengklaim bahwa Muhammad dikirim untuk seluruh umat manusia, dari ujung timur hingga barat. Namun, lihatlah kenyataannya. Tuhan mengirimnya di tengah bangsa Arab, dengan budaya Arab, dan yang paling membingungkan, dengan bahasa Arab. Jika pesan Tuhan itu universal untuk seluruh alam, mengapa dia membelenggu pesannya dalam satu bahasa yang sempit? Mengapa Tuhan tidak mengirimkan pesannya dalam bahasa cahaya yang dipahami semua orang secara otomatis? Bukankah dengan menggunakan bahasa Arab, Tuhan seolah-olah hanya memihak pada satu bangsa dan memaksa bangsa lain untuk menjadi Arab, agar bisa memahaminya? Abu Nawas tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia berjalan ke tengah ruangan dan meminta pelayan membawakan sebuah teko besar berisi madu murni dan 3 buah wadah yang berbeda, sebuah cangkir emas, sebuah mangkuk tanah liat, dan sebuah gelas kaca. Ia menuangkan madu itu ke ketiga wadah tersebut. Tuan Pendeta, tanya Abu Nawas, madu ini adalah obat yang manis dan bermanfaat bagi siapa saja, bukan? Apakah rasa manis madu di dalam mangkuk tanah liat itu akan berubah menjadi rasa tanah? Atau apakah madu di dalam cangkir emas itu hanya boleh diminum oleh raja? Theodor menjawab, tentu tidak. Wadahnya hanyalah tempat. Rasa manis madu itu tetap sama dan bisa dinikmati siapa saja yang merasakannya. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk ke arah teko madu tersebut. Begitulah Al-Quran dan bahasa Arab, Theodor. Kebenaran Tuhan itu seperti madu. Ia murni, universal, dan dibutuhkan oleh setiap jiwa. Namun, untuk menyampaikan madu itu kepada manusia, Tuhan memerlukan wadah. Dan bahasa adalah wadah bagi pemikiran. Mengapa bahasa Arab? Karena pada masa itu, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya, paling presisi, dan paling puitis di dunia. Ia mampu menampung makna yang sangat dalam kata-kata yang singkat. Tuhan tidak ingin mengubahmu menjadi orang Arab. Tuhan hanya menggunakan wadah yang paling kuat agar madu, pesannya tidak tumpah atau berubah rasa saat dibawa melintasi zaman. Kau tidak perlu menjadi cangkir emas untuk merasakan manisnya madu. Kau hanya perlu mencicipinya. Abu Nawas mengambil sebuah suling bambu dari pinggangnya, lalu meniupkan satu nada yang sangat indah dan menyentuh hati. Apakah kau harus mengerti bahasa bambu ini untuk merasakan keindahan nadanya? Tidak. Karena keindahan adalah bahasa ruh. Begitu pula Al-Quran. Bahasa Arab hanyalah fisiknya, tetapi getaran kebenarannya menyentuh fitrah setiap manusia, baik dia orang Romawi, Persia, maupun Habasyah. Jika Tuhan menggunakan bahasa cahaya yang ajaib, maka manusia akan menganggapnya sebagai sihir dan tidak akan mempelajarinya dengan akal. Tuhan ingin manusia berusaha. Dengan belajar bahasa Arab, bangsa-bangsa di dunia saling mengenal, bertukar ilmu, dan bersatu dalam satu ikatan intelektual. Tuhan tidak menyempitkan dirinya dalam bahasa Arab. Dia justru memuliakan akal manusia dengan memberi mereka kunci untuk membuka gudang ilmunya. Theodor terdiam 1000 bahasa. Ia menatap bola dunia di tangannya, lalu menatap Abu Nawas. Logika, madu dan wadah, itu meruntuhkan sisa-sisa keberatannya. Ia menyadari bahwa universalitas sebuah ajaran tidak diukur dari bahasa apa yang digunakan, tetapi dari apakah pesannya berlaku untuk semua jiwa. Theodor membungkuk hormat. Kali ini sangat dalam. Abu Nawas, kau telah menunjukkan padaku bahwa Muhammad bukan hanya milik orang Arab, sebagaimana matahari bukan hanya milik orang yang bangun pagi. Ia adalah rahmat yang wadahnya mungkin di padang pasir, tapi cahayanya menyentuh setiap jendela di dunia. Theodor pun berpamitan. Baghdad tetap berdiri megah, bukan hanya karena kekuatan tentaranya, tetapi karena ketajaman akal dan keluasan hati orang-orang seperti Abu Nawas yang mampu membela kebenaran tanpa kebencian.